Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya itu Wahyu Wibowo. Dan ini saya akan membuat tugas kedua basis data eh, untuk body sistem informasi. Oke, kita di sini sudah buka PHP admin, kita sudah di start ya, jangan lupa di samping penerapannya di start. Lalu kita coba lihat soalnya di sini. Sini saya ada soal seperti ini. Tugas dua untuk basis data ini kita disuruh untuk um, berubah entitas di diagram ini menjadi sebuah tabel gitu ya. Nah, di sini saya sudah bikin ya, teman-teman, step-stepnya. Ada 6 step ya. Yang pertama membuat database, membuat semua tabel, lalu yang ketiga tentukan relasinya, ya, foreign key. Terus lalu mengisi datanya, lalu melihat data, dan kita akan terakhir operasi terakhir yaitu melakukan operasi update dan delete. Nah, kita lihat dulu di sini teman-teman di level RD-nya. Di sini besaran IRD kita memiliki 6 entitas ya Pak. Yang pertama dari kiri atas ini ada dokter admin, ada administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Nah, entitas pasien dokter dan dokter juga daftar ini terjadi karena ASN many to many ya. Jadi pasien dan administrator ini menjadi daftar. Lalu dokter dan pasien ini kan many to many itu satu dokter melayani melayani banyak pasien. Satu pasien bisa dilayani oleh banyak dokter. Nah, di sini administrator dan dokter. Jadi, dokter bisa diberikan data oleh banyak admin, dan admin banyak memberikan data ke dokter. Nah, lalu dokter ini juga sama, administrator melayani banyak pasien, pasien bisa dilayani oleh banyak administrator. Makanya di sini ada tiga entitas tambahan, dokter, dokter, dan pasien dokter gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat database. Tahap pertama, di sini saya sudah bikin juga apa namanya perintah SQL ya. Oke, jadi kita coba praktekkan ya teman-teman. Kita ke sini. Nah, di sini saya belum bikin database-nya. Nah, kita setuju untuk teman-teman. Ini kan soal tentang pelayanan di rumah sakit. Ya. Jadi kita beri nama tabelnya itu namanya rumah sakit ya, teman. Coba di SQL. Sini kita create database. Nama database-nya apa? Misalkan itu rumah sakit. Jangan lupa tanda titik koma. Kita go. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat namanya tabel rumah sakit. Nah, di sini banyak namanya teman-teman. Di sini juga masih kosong, belum ada tabelnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu membuat tabelnya. Di sini kita tadi sudah sepakat bahwa ada 6 entitas, berarti di situ ada 6 tabel. Yang pertama kita mulai dulu dari sini pasien dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bikin eh, tabelnya. Nah, apa kita coba ketik lagi ya teman-teman. Kita ketik di sini SQL. Kita buat script. Script ini untuk membuat teman-teman. Script tabel. Nama tabelnya apa tulisan pasien. Tadi pasien ya. Terus selanjutnya, nah, di sini isinya adalah isi dari setiap kolomnya. Di sini di pasien ini ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Kita sudah tentukan di sini ya teman-teman. ID pasien itu tipenya integer. Nah, kita masukkan ID pasien tipenya itu integer. Maaf, integer. Di sini tanda kurung ini maksudnya adalah jumlah karakter ya. Jadi contohnya misalnya kita kasih 3, berarti ID pasien ini, jadi pasien ini bakal maksimal 3 karakter, ada 1, 2, dan 3. Misalkan sampai ada 1.000 pasien, berarti itu bisa 4 karakter ya. Tapi kita coba ini tiga karakter aja. Lalu kita set primary key-nya, mungkin, terus kita set auto increment. Ini ya teman-teman, coba aplikasi yang udah jalan. Selanjutnya tadi nama pasien. Ini nama pasien. Di sini kita datanya Richard, nama kira berapa karakter ya? Ya, kita set aja misalnya 30, 30 karakter. Lalu yang kedua, ya apa lagi? Ya? Saya lupa. Alamat pasien. Nah, alamat di sini pasti banyak ya teman-teman. Misalnya jalan, kabupaten, dan sebagainya.
kita set baca 100 karakter. Selanjutnya adalah jenis tulang. Ini kita set varchar ya. Ini sebenarnya bisa kecil integer. Jadi kita set kecil varchar aja. Lalu pada titik komanya, lupa cengkung. Ini ya teman-teman. Lalu kita klik go. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat nama tabelnya pasien. Di sini kita lihat strukturnya di sini. Di sini edit pasien dengan tanda seperti ini berarti dia adalah primary key. Lalu di sini auto increment maksudnya adalah ketika ada tambahan data lagi dia akan menambah misal contoh saya sudah menambahkan data nambah data ini sama maka dia satu lalu selanjutnya misalkan saya nambah data lagi dia akan menjadi nomor dua seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bikin tabel administrator di sini lumayan banyak ya teman-teman tapi konsepnya tetap sama kayak yang tadi tabel pasien. Jadi saya tinggal kualitas pasti ya teman-teman untuk mempercepat video kali ini. Ya, baik, kita sudah membuat semua tabelnya ya, teman-teman. Di sini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Sesuai dengan, nah, sesuai dengan tadi yang di sini, teman ada pasien, daftar, pasien dokter, dokter, dokter admin, dan administrator. Sesuai dengan ini. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah tahap ketiga yaitu untuk relasi antar tabel, teman-teman. Di sini kita berarti membuat relasi, seperti misalkan lima itu terhubung dengan foreign key-nya, gitu. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu forensiknya dari tabel yang tadi ya di sini ya namanya daftar pasien dokter dokter admin. Kita mulai dari daftar ini. Di sini kita harus cari teman-teman, untuk menetapkan primary forensik. Kita bisa di sini ada kan primary key. Jadi pasien ini adalah forensik dari tabel pasien ini dari admin dari admin ini. Nah, kita di sini klik more, index, oke aja teman-teman. Lalu jangan lupa yang ini ID admin, index, oke. Selanjutnya ke dokter admin, dokter, sini sama juga ini, more, dan kerja. Selanjutnya ke pasien dokter. Di sini ada peluang, untuk medicine. Nah, di sini kita sudah menentukan forensiknya ya teman-teman. Selanjutnya kita desain dulu. Di sini ini belum terhubung ya aplikasi. Jadi ibaratnya kayak kita udah menentukan forensik dari eh, setiap tabel yang terhubung gitu ya teman. Tapi di sini kita belum menghubungkannya. Nah, selanjutnya kita hubungkan dulu ya teman-teman di sini dari rumah sakit lalu ke desainer di sini. Nah, di sini ada beberapa tabel yang sudah kita buat. Nah, kita mulai dulu dari mana ya teman-teman? Kita coba mulai dari misalkan pasien dan administrator ya. Jadi di daftar ini. Jadi pasien mana pasien? Nah, di sini pasien ada daftar. Nah, di sini kita primary key-nya ini, voice key-nya ini. Lalu kita ingin hubungkan gimana caranya? Nah, di sini ada ini namanya background relationship. Kita dulu pilih dulu primary key-nya pasien. Lalu kita ke sini. Nah, di sini ada muncul pop-up relationship Polanski. Maksudnya di sini apa? Di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi kayak escape itu ketika update, terus maaf, maaf, ketika delete, maka ketika pasien di delete dari tabel pasien, maka di tabel daftar dia otomatis ikut ke delete juga ya. Jadi kita set amannya escape aja sih. Kalau misalkan set nol, berbahaya juga. Misalkan kita hapus data di pasien, maka di daftar itu bakal di set nol gitu. Nah, dan juga ada no action. No action berarti tidak ngapa-ngapain. No restrict itu dibatasi gitu. Kita set aja. Aku juga sama. Escape juga. Kita lagi atur-atur lagi teman-teman. Kita yang penting hubungkan dulu. Di sini ID admin. Kita hubungkan ID admin.
Berikutnya kita ke pasien dan dokter. Kita hubungkan pasien di sini. Nah, sangat cepat. Nah, selanjutnya tadi di dokter, dokter Bapak Rizky. Nah, sekarang sudah ya terhubung antara tadi pasien dan dokter, lalu pasien dan dokter, sekarang dokter dengan admin. Kita pilih dulu dari dokter. Sini. Oke. Sebentar. Next. Sini. Pak. Sebentar dulu, biar kenapa ini Pak. Oke, yang pertama, yang kedua, jadi dokter ya, yang kedua ini admin. Berarti jadi ID admin. Sini ya, teman-teman. Escape, escape. Oke. Nah, kita udah selesai, teman-teman. Jadi kita rapikan dulu yang bisa baca sama sini, sini di sini aja. Sesuai EFD kadang-kadang. Nah, EFD-nya kan seperti ini kita atur seperti ini saja biar lebih mudah. Pasien dokter, admin, pasien dokter. Oke, di sini milih di sini, sini dokter, sini dan sini. Nah, kita sudah berhasil menghubungkan antara relationship nih. Sini saya jelaskan. Tadi kita sudah melakukan ini gimana ya teman-teman. Di sini kan ini kan sebenarnya dari kualitas tadi pasien, administrator dan dokter. Karena ini hubungannya manajemen ini misalkan dari pasien dan aplikator ini, maka terciptalah tampil namanya daftar sama juga dengan pasien dan yang hubungannya dengan dokter, maka tercipta tabel namanya pasien dokter ya. Lalu yang ketiga ada administrator dan dokter, terciptalah dokter dan admin sebenarnya. Nah, ini daftar pasien dokter dan dokter admin isinya adalah knowledge dari dua ini teman-teman, dari satu pesan dokter admin ini diisi oleh ID dokter dan ID admin. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya yaitu mengisi data insert. Nah, di sini saya juga udah bikin beberapa query-nya seperti ini. Tapi kita akan mencontohkan paling nanti yang satu ini ya teman-teman biar lebih cepat video juga. Selanjutnya kita pakai SQL aja. Nah, sini kita mau menambahkan data di tabel pasien. Ini kita bisa menggunakan insert, insert nama tabelnya kita teman-teman semua kan. Insert into, insert ke dalam tabel pasien. Nah, di sini nama kolomnya. Nama kolomnya apa saja tadi? Itu ada ID pasien, ya, terus nama pasien, yang ketiga ada apa tadi? Jenis kelamin ya kalau saya. Alamat pasien, itu jenis kelamin. Nah, di sini udah kita definisikan nama-nama kolomnya. Selanjutnya kita di sini mau mengisi volume. Jadi isinya mau apa nih gitu. Jadi kita terus dari sini karena jadi nama pasien sebenarnya apa satu ya. Di sini kita isi satu. Dan untuk memulai sebenarnya ini dari isi juga nggak apa-apa sih karena dia otomatis ada infonya tapi kita coba kita isi satu. Nanti pada tanya digit, dan yang kedua itu nama pasien itu adalah kalca atau string gitu. Jadi kita isi misalnya Joko Widodo, Joko Widodo. Untuk ini alamatnya kita setting sama aja ya. Jangan pakai searching. Nah, di sini selanjutnya jenis kelamin kita definisi dulu. Jika misalnya kita definisikan bahwa jenis kelamin ID-nya itu satu, kalau nomor itu dua. Contoh itu untuk nah, kita sudah berhasil menambahkan nama pasien sebagai dokter dengan ID satu, jalan papis alamatnya dan jenis kelaminnya satu. Kita cek ini data pasien. Di sini kita sudah berhasil menambahkan ini seperti itu. Terus itu kita akan menambahkan beberapa nama pasien gitu. Kita langsung aja pakai pas ya, tidak terlalu lama.
SQL. Ya, bisa sedikit menjelaskan. Nah, tadi kan yang dicontoh ada sebuah, ini ada satu line aja. Sini kita ada menambahkan beberapa. Nah, ini juga bisa seperti ini teman-teman. Ini dilakukan dengan insert into pasien, tadi nama kolom baru aja, terus isinya apa aja. Nah, jika memang mau mengisi data yang lebih banyak, misalnya sini ada 4 sekaligus, jangan lupa tanda kurung yang tadi. Setelah tanda ini, kita kan biasanya titik koma, di sini titik koma ya. Nah, kalau titik koma ini ada di sini, maka yang di sini nggak dianggap teman-teman bakal ada error seperti ini. Kalau itu cuma data atau misalkan ada banyak data, ya kita kasih koma aja. Jadi kan di sini ya, saya kasih koma nama saya teman. Di sini misalkan Mega Wahyu. Nah, di sini jangan dulu jadi yang kata ini terus jenis kelaminnya itu aja dengan ini tipe. Nah, tipe. Nah, nah, seperti ini gitu teman. Oke, kita tambahkan. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Sini kita lihat. Apa ini di sini kita lihat. Nah, ini udah tambah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke dokter ya. Dokter sama kita langsung ke poster aja yang ada. Sebenarnya SQL juga bisa, misalkan kita menambahkan pasien di sini, atau menambahkan SQL di kolom pasien, maka kita bisa juga teman-teman. Harus misalkan ke tabel dokter gitu ya. Nah, kita tambahkan, kita contohkan. Ini udah berhasil teman-teman. Walaupun kita nambahkan di tabel pasien, SQL tabel pasien itu nggak akan nambah, dia akan nambah di ini. Ini kita udah menambahkan tadi. Lalu lanjut ke pasien dokter teman-teman. Kita tambahkan aja. Nah, kita ya, kita cek sampai ke ditambah. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya select data atau melihat data. Nah, pertama kita contohkan di sini adalah menampilkan semua kolom. Kita contohkan ada beberapa data. Di sini select all. All ini berarti semua bintangnya semua dari tabel pasien. Nah, ini aja tidak cukup. Nah, di sini kita akan muncul semua ya teman, semua kolom, semua data dari tabel pasien akan muncul. Kalau misalnya kita pilih tabel dokter, seperti ini. Gimana ya? Nanti bakal tampilannya juga dia akan tampil token seperti ini. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu select kolom tertentu. Misalnya kita ingin menampilkan uh, misalkan saya menampilkan nama saya saja sama dan juga alamat. Nah, di sini berikan kolomnya apa, nama pasien, alamat dari mana, dari pasien. Di sini bakal muncul nama pasien dan alamat pasien sesuai yang kita ketikkan tadi. Seperti itu, mudah sekali ya. Lalu yang ketiga adalah bersyarat, yaitu misalkan kita ingin menampilkan select nama pasien dan alamat pasien dengan ID 1 atau ID 6 aja deh, yang tadi ini ID yang punya saya. Jadi kita tambahkan where di sini. Where ID pasien sama dengan 6. Kita coba. Nah, di sini seperti ini teman-teman, untuk select bersyarat seperti ini. Jadi tampilkan nama pasien, alamat pasien dari tabel pasien, di mana ID pasien itu ada sebenarnya 6. Nah, ini berarti akan menyampaikan. Nah, sini saya coba akan tampilkan uh, ID ID-nya juga ya teman-teman paham sih. Ya, sini ya teman, ID pasien sudah kelihatan sesuai dengan ID-nya di ACM. Nah, selanjutnya join. Join itu untuk menggabungkan ya teman-teman. Jadi kayak misalkan kita mau menampilkan di contoh di sini kita menampilkan nama pasien, waktu periksa, dan set nama dokter. Nah, di sini kan ini kan nama pasien ada dari tabel pasien. Waktu periksa itu di sini kita bisa lihat waktu periksa itu ada di tabel pasien dokter. Lalu resep itu juga ada di sini ya, di pasien dokter. Lalu yang ketiga ini ada nama dokter ini jelas dari dokter ya teman-teman. Kita ingin menampilkan data seperti itu. Nah, kita coba teman-teman. Kita ini tampilkan oke, oke, nama pasien. Terus sama tadi tadi waktu periksa, tadi waktu periksa, periksa.
lalu dari PD riset, lalu dari D ini dokter, dokter, nama dokter, nama dokter. Nah, di sini kita harus menjelaskan begini teman-teman. P, PD, PD, D itu apa? Kita kasih tahu juga dengan cara. Hmm. Dengan cara seperti ini teman-teman. Dari tabel pasien, kita definisikan P ini buat pasien. Digabung dengan eh, dokter, dan di tabel pasien dokter, kita definisikan dengan PD. Lalu, ya teman-teman. Lalu, di sini, maaf, on, P, PD. Di sini dijelaskan juga pasien dokter ini, pasien dokter dari tabel pasien dokter nama PD on page ID pasien dengan syarat ya di sini ID pasiennya. Jadi eh, saya tulis dulu nanti jelaskan on page ID pasien sama dengan PD dan ID pasien. Ya, kita ambil semua aja teman-teman. Coba dokter 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 hmm, dokter D dokter. Nah, seperti ini teman-teman. Udah sampai sini PID dokter sama dengan PID dokter sebenarnya sama aja seperti ini. Kita coba nanti kalau kita perbaiki lagi. Nah, di sini kita tambahkan syaratnya. Well, ID same. ID dokter. ID dokter. ID dokter sama dengan di sini satu. Satu ini bisa aja bisa enam atau bisa tapi kita coba satu aja. Kita akan jelaskan di sini. Jadi tampilkan nama pasien untuk periksa saya akan masuk dari pasien P di pasien ini kolom B. Join dengan tampil pasien dokter dengan nama PD kita alias dan PD ini alias ya. Dengan PID pasien sama dengan PID pasien itu seperti kayak where gitu ya teman. Jadi kita membandingkan join dengan PID pasien ini dari ini dan PID pasien, ID pasien di tabel eh, periksa dokter ya. Lalu join juga dengan tabel dokter dengan alias D dengan kondisi ID dokter itu sama dengan ID dokter di kolom PD. Coba kita go. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman. Jadi nama kita misalkan menampilkan nama pasien. Waktu periksa, periksa dengan dokter sesuai nama pasien, waktu periksa dengan dokter dari tabel pasien. Nah, ini kita dapat dari tabel pasien teman-teman. Di tabel pasien. Lalu kita waktu periksa ini dapat dari ini pasien dokter, tabel pasien dokter, pasien tipe sama, dan waktu itu dari dokter. Jadi kita ingin menampilkan si Joko Widodo ini loh, kapan ya periksanya? Lalu dengan dokter siapa? Dia dapat resep apa? Jadi ini adalah salah satu ini dengan seperti itu. Ramai dengan yang ini sering bersyaratnya. Nah, lalu kita coba menghitung jumlah pasien. Gampang sekali teman-teman. Kalau kita ingin menghitung jumlah pasien, contoh kita uh, seperti ini teman. Select sum, select count dari mana ini? Dari ID pasien apa yang kita nama nama kolomnya apa? ID pasien dari tabel pasien. Sini 6 ya teman-teman. Bukan ID pasien. Sebenarnya ini alias ya. Dan kita kasih nama pasien sama teman-teman. Jadi total data di tabel pasien ada 6. Nah, ini ada beberapa fungsi lab ya teman-teman. Fungsi lab ini untuk mencari misalkan di sini kita cari copy aja bisa jelaskan. Nah, di sini kita akan mencari alamat pasien dengan eh, dari kiri ya, dari kiri. Ini teman. Ya, pastikan aja. Nah, tampilkan semua dari pasien di mana alamat pasien kita mengambil dari kiri dengan eh, kondisi CL. Misalkan kita ambil dari reg ya.
kita lihat di sini ada live dan sebagainya. Kita contoh yang right, right, it's maaf, sini kita nggak bisa lihat. Nah, di sini mulai naik dua dengan kalimat belakang. Coba kita ada belakang ada bekasnya. Nah, sini kelihatan bekasnya dua dari belakang. Oke. Selanjutnya di sini fungsi guideline ya. Fungsi guideline adalah menampilkan data dengan kondisi antara 3 dan 5 seperti ini, teman-teman. Nah, jadi di sini kita tampilkan form pasien di mana ID pasien itu bernilai 3 sampai 5 gitu, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi like. Fungsi like ini berarti kayak pencarian, teman-teman. Misalnya kita mencari di sini, tampilkan semua data dari pasien yang kalau di mana alamat pasiennya itu mengandung kata Jakarta. Di sini kita coba, nah di sini ada satu, dua, tiga, ada 4 data ini. Di sini ada Jakarta, Jakarta, Jakarta. Kalau misalnya kita cari, misalkan di sini kita, di sini kita cari misalkan Yogyakarta, ya di sini ada Yogyakarta. Di sini akan ambil, nah ini Yogyakarta, ini data saya. Nah, selanjutnya order by. Ini adalah untuk mengurutkan ya, teman-teman. Mengurutkan mau ascending atau descending. Misalnya kita sampai descending dulu. Maka dia akan ambil dari data yang paling bawah dari atas, dari data yang paling bawah dia akan disortir ke paling atas. Kalau misalkan skill itu juga bisa kita tinggal selepas misalnya datanya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah group by. Sini untuk mengelompokkan dan di sini untuk query-nya tampilkan from pasien group by jenis pasien. Maka dia akan menampilkan semua pasien. Tapi di sini kita akan menampilkan hanya dua, teman-teman, karena jenis kelamin itu kan ada dua, yaitu jenis satu dari perempuan laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan kita coba grup by education. Coba sudah ya. Datanya juga akan muncul semua, teman-teman. Karena di sini ada semua data yang berbeda. Nah, jenis kelamin ini kan cuma ada dua ya. Satu dan dua. Jadinya dia grup by itu hanya mengenai satu dan dua ini. Oke, selanjutnya kita ke tahap terakhir ya. Di sini tahap operasi, update, dan delete. Kita akan coba untuk mengganti nama di sini, teman-teman, punya saya. Di sini. Di sini update, update. Update dari data pasien, value apa yang kita mau? Kita set, set value. Misalkan nama pasien, nama pasien tadinya tentang, atau bisa juga nggak usah pakai ini, nggak apa. Nama pasien kita isi dengan tadi kan juga waktu ya, kita isi dengan beberapa BN. Nah, di sini seperti ini. Dan jangan lupa kondisinya ya, teman-teman. Nah, di sini ada kondisinya. Di mana where ID pasien, yang ada tadi ID-nya adalah 6. Oke, that's thank you. Nah, kita udah koneksi ya, teman-teman. Tadi kan di sini namanya Google Wahid. Sekarang kita boleh di Google Wahid. Itu untuk operasi update. Selanjutnya operasi delete. Nah, kita akan mendelete data nama pasien ini ya, teman-teman. Delete from dari pasien, pasien, di mana? Where? Jadi pasien dari di logo itu 6. Jadi kita bisa 6. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ini harus ada ini jika ingin menghapus cuma satu data atau kolom tertentu. Kalau misalnya ini nggak ada, maka semua data di pasien ini akan terhapus. Lanjut, kita ke, yes, kita akan muncul seperti ini. Kita nggak apa-apa, saya aja. Oke, sekarang ini udah berhasil. Kita lihat. Nah, di sini udah nggak ada ya, teman-teman. Data nomor ID dengan ID 6 dan tidak ada. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah selesai menyelesaikan tugas kedua ya, teman-teman. Sampai tahap 6 operasi delete. Kita tadi summary-nya adalah membuat, kita analisa dulu ini. Jadi IRD ini ada berapa entitas. Dari entitas itu kita terjemahkan menjadi tabel. Lalu ketika sudah kita terjemahkan dari tabel, dari misalnya atau pasien ini, kita juga analisa atribut-atributnya, teman-teman. Jadi di contoh di pasien ini ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien, teman-teman. ID pasien ini kita tentukan integer ya, teman-teman. Jangan varchar atau string gitu. Lebih baik integer atau bisa gabungan dengan varchar. Jadi integer dan varchar untuk ID-nya, karena ID ini unit sebagai pemain key. Nama pasien jelas string, jenis kelamin sebenarnya ini bisa integer atau uh,
Parser ya, memang kita pilih parser aja. Kemudian alamat jelas parser gitu. Kita setelah kita identifikasi atribut-atributnya, setelah itu kita masukkan ke dalam tabel, setiap tabel ini data-datanya. Jadi contoh di sini pasien, terus insel dan sebagainya. Lalu sebelumnya kita juga harus eh, membuat Polinsky ya, atau membuat relasi antar tabel itu biar saling mengenali. Selanjutnya adalah kita coba belajar jadi menampilkan beberapa seleksi lagi gitu ya, untuk semua menampilkan beberapa data sesuai dengan yang ada di sini. Lalu yang terakhir ada update dan delete. Dan itu alhamdulillah sudah berhasil semua. Mungkin itu saja tugas dua ini. Dan kita sesi kali ini. Terima kasih. Kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.